Jadi loh, kalau kita biarkan yang namanya etik dan moral itu dibiarkan, suatu saat barbarisme politik di kita itu muncul juga. Agar Seperti di atas itu tidak semena-mena, mengatakan maka kita menolak, menolak, menolak. Jadi masyarakat diupayakan menolak, menerima dengan Etika politik pengetahuan saya itu. kira selama ini hanya ada dalam pikiran kita karena realitanya memang tidak ada memang ya. Bahkan kalaupun ada itu pun minim ya. Ya, itu pun minim. Fakta kemarin di pemilu 2024 ini Ini Indonesia ini tertutup karena orang-orang Indonesia itu sendiri. Artinya yang tidak baik karena presiden ketika seorang pemimpin atau seumpama seorang tokoh agama oknum itu udah mencontohkan yang tidak baik, ngomong sampai muncrat. Hai teman-teman, kita kembali lagi. Kita sebelumnya udah pernah ngobrol di antara ini, udah ada yang pernah ngobrol-ngobrol sebelumnya. Sekarang nambah 1 orang lagi. Nah, sebelumnya paling banyak itu 4 orang, sekarang ada 5 orang kita akan ngobrol. Mungkin menurut saya ngobrolnya sesuai keahliannya aja ya. Nanti pandangannya, soalnya dalam satu topik atau dalam satu tema bisa dilihat dari beberapa perspektif. Nah, jadi silahkan dari pandangan yang kalian tahu aja. Seperti apa jargonnya ini adalah berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Dari apa yang udah dialami dan juga apa ilmu yang kalian dapat. Nah, soalnya terkadang ilmu itu belum kita alami. Terkadang apa yang kita alami belum kita dapat ilmunya. Waktu mengalami baru kita tahu ilmunya itu. Nah, seperti itu. Nah, baik itu dari mungkin barusan adalah pemilihan pemimpin atau seumpama di Madura itu Rato katanya. Sekarang itu pemilihan Rato Indonesia. Nah, seperti apa? Mungkin dari filsafatnya, mungkin dari pandangan politiknya. Kalau di filsafat kan ada Machiavelli atau juga ada Aristoteles membahas itu dan lain-lain. Nah, kita ngalir aja. Mungkin dimulai dari yang belum pernah ada di channel ini ya. Seperti itu. Jadi dan juga yang paling senior di antara kita. Perkenalin dulu lah nama siapa. Dan juga ada buku. gurunya guru. Nanti kita ngalir aja ngobrolnya. siap. Sebelumnya terima kasih sekali teman-teman ini semua. Terus terang saya sangat tertarik dengan channel ini, Kermisem ya, berbagi ilmu dan pengalaman. Nah, sebenarnya kami adalah bagian dari komunitas teman-teman ini, mulai kita masih di Jogja dulu gitu. Alhamdulillah sampai sekarang masih solid ya. Ada kawan kita di Wonosobo, di Jogja masih ya. Kapan-kapan kita sambangin juga. Ya, sebelumnya perkenalkan, katanya hostnya tadi orang baru pernah nyampe di channel ini. Saya Ahmad Faidi. Saya kebetulan mengabdi di Institut Agama Islam Negeri Madura, dan disiplin keilmuan yang selama ini kita tekuni adalah hukum tata negara. Sebenarnya bukan apa, dulu saya teringat ketika saya masih MI, mencari ilmu itu jangan cari gelar dan pangkat cuma gitu. Nah, disiplin ilmu hukum tata negara sebenarnya berangkat dari keinginan saya untuk sedikit memberikan kontribusi juga ketika kita harus bernegara, berbangsa, sebisa mungkin juga secuil apapun pemikiran kita tetap pengen kita curahkan. Nah, makanya salah satunya nanti kita juga pengen banyak belajar juga dari teman-teman aktivis media ya, yang jurnalis senior Mas Hoki ini, kemudian Pak Dr. Wildan ya, yang ahli politik gitu ya, kemudian juga ada Gus Mansur. Gus Mansur ini dari politik Islam, nanti seperti apa kira-kira. Beliau sudah lama bersama negerinya Husni Mubarak gitu ya, yang katanya orang tidak demokratis itu, tapi justru itu demokratis menurut orang Mesir gitu ya, sama dengan di Iran. Iya gitu. Itu kalau cuma perkenalan saya, atau mungkin lanjut ya. Iya siap. Terkait dengan tema yang diangkat oleh teman-teman ini sebenarnya, iya silahkan sambil lalu, ini kan enjoy gitu ya. Nah,
Kita itu sebenarnya ngangkat tema itu menurut saya cukup kontekstual dengan kondisi bangsa kita saat ini gitu. Banyak orang pasca pesta demokrasi kemarin itu menggarisbawahi ada katanya kecurangan, ada katanya kurang etis dan lain sebagainya. Itu semuanya sebenarnya salah satu fakta yang menurut saya setiap insan akademisi, baik di mimbar perguruan tinggi atau di mimbar keilmuan formal atau non formal, semuanya memang harus kita bangkit, kesadaran kita itu harus bangkit bahwa itu adalah satu masalah yang harus kita pecahkan bersama. Etika tadi itu ini ya, filsafat, etika dan dalam politik begitu ya. Jadi memang secara filosofi itu kalau dalam pandangan saya, kita bernegara itu kan sebenarnya sebagaimana cita-cita yang tertuang di dalam konstitusi kita gitu, bahwa salah satunya adalah ngapain kita bersusah payah membangun satu negara yang namanya Indonesia kalau kita tidak punya tujuan untuk sejahtera bersama, makmur bersama, lepas dari kolonialisasi atau penjajahan yang dulu sangat mencekik founding fathers kita pada saat itu. Tentu secara filosofis itu menurut saya. Oleh sebab itu tidak etis ketika kemerdekaan yang sudah kita raih, kita sebagai generasinya yang keberapa ini sudah, kemudian tiba-tiba kita sia-siakan atau kita isi dengan potret perilaku kita yang tidak bermoral. Ya, tentu Indonesia itu kalau dari ideologinya itu kan sangat religius sekali gitu. Kita baca di konstitusi bahwa landasan ideologis pertama ketuhanan yang maha esa itu adalah bagian dari ideologi yang harus mengakar, bukan cuma di aspek politik saja tentunya kan begitu. Dari semua aspek kehidupan kita di Indonesia, ekonomi pun juga begitu gitu. Jadi landasan nilai-nilai filosofi ilahiyah itu menurut saya harus selalu mengakar, yang di dalamnya itu tidak lepas dari moral, menurut saya begitu gitu. Moral dan etika gitu. Pun juga kalau kita melihat ke belakang gitu ya. Ketika Rasul dulu pindah hijrah ke Madinah gitu. Beliau walaupun pemandu moral atau orang yang dikultuskan oleh sebagian kaum yang taat pada saat itu, kaum muslim, tapi tetap beliau mencoba biar tidak melanggar etik dalam menyusun tatanan pemerintahan. Beliau mencoba menyusun Sohifah Madinah, itu ya Kiai Mansur ya. Betul sekali itu. Sohifah Madinah Piagam atau Madinah lah. Piagam Madinah yang kita kenal di sejarah kebudayaan Islam gitu. Walaupun dalam tanda kutip sejarah yang ada di buku-buku sejarah yang ada di kita itu kadang itu banyak sejarah kebudayaan Arabnya. Ya gitu, karena kenapa? Saya melihat itu sebenarnya kalau di ini kaitannya dengan politik juga ya. Mungkin sebagian kita memahami potret peperangan di sejarah kebudayaan Islam yang dianggap sejarah kebudayaan Islam gitu. Itu sebenarnya salah paham kalau menurut ya pandangan saya lah gitu sedikit. Karena kenapa? Karena itu sebenarnya lebih banyak potret sejarah politik Arab. Bagaimana asobiyah di Arab terlalu tinggi sehingga seolah-olah pembunuhan karena perebutan kekuasaan itu dilegalkan. Loh, di negeri kita jangan sampai seperti ini. Kalau menurut saya sebisa mungkin kita selamatkan. Bisa jadi loh kalau kita biarkan yang namanya etik dan moral itu dibiarkan, suatu saat barbarisme politik di kita itu muncul juga. Seperti pada masa Khalifah Abbasiyah Umayyah gitu ya. Bisa jadi karena apa? Saat ini yang kita amati memang seolah-olah masyarakat semuanya terlalu liberal memahami politik gitu ya. Maaf, nah, iya dulu pernah background saya memang sejarah peradaban Islam juga dulu, khususnya sejarah politik Arab pada saat itu. Kalau wartawan memang begitu jeli sekali, makanya keyword seharusnya jangan dibuka di depan wartawan gitu. Yang jelas bukan Bimbian Celeng kan Om. Iya ya. Jadi sekilas pandangan saya seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalau menurut saya yang namanya di Indonesia, bumi Nusantara kita yang jelas secara historis itu lekat dengan
nuansa-nuansa nilai luhur yang tinggi gitu. Saya kira tidak bisa melepaskan etik dan moral dalam konteks apapun termasuk dalam dunia politik. Saya kira untuk dari saya pertama seperti ini, bagaimana menurut teman-teman yang lain? Monggo. Anu, Gus, Mas Dr. ya, biar ini dulu. Wildan mungkin. Ya. Satu frekuensi. Iya, betul, Gus. Terima kasih Gus. Saya tidak perlu memperkenalkan diri. Ada 2 kali kayaknya sudah berbincang-bincang. Ada yang menarik begini dari Bang Faidi tadi tentang kita perlu berbagi ilmu pengetahuan dalam rangka mungkin mencerdaskan dan segala macam, termasuk yang Gus Sen sampaikan itu ada ilmu, ada yang punya ilmu pengetahuan, ada yang punya pengalaman, sehingga perlu berbagi. Namun saya melihat begini, dari postur bagaimana mewujudkan keadilan negara, kesejahteraan, saya melihatnya pada 2 aspek. Satu, perubahan, kalau kita mau berbagi untuk berbuat baik, bernegara, berbangsa dan segala macam, kayaknya perubahan ini paling besar kontribusinya itu dari pemimpin pusat, dari presiden misalnya kan. Sehingga apapun kita mendorong masyarakat, mencerdaskan masyarakat, kalau dari top powernya itu, top leadernya itu tidak memberikan nilai-nilai pencerahan, habis ke bawah. Kita bisa melihat bagaimana perubahan yang cukup drastis itu era Soeharto, era Soekarno, Soeharto, SBY dan segala macam ini. Ini kan berarti pergantian presiden berubahnya itu drastis ke bawah. Namun saya tertariknya begini, ada bahasanya John Rawls kalau tidak salah itu dengan prinsip keadilan, agar di atas itu tidak semena-mena, maka kita harus sharing pengetahuan. Sehingga apapun yang direncanakan oleh pimpinan pusat itu, presiden itu, kita bisa mengkalter juga. Sehingga moralitas itu terbentuk gara-gara kita punya pengetahuan. Kita punya kemampuan untuk membuat keadilan dan menolak. Misalnya begini, ada prinsip kadang yang saya di situ kan agak pesimisnya begini. Kita berbincang macam-macam, ternyata kayak kita ini di prinsip ekonomi lah. Kita berbisnis, kita memulai berbisnis dengan semangat berbisnis yang luar biasa, sudah dikonsep, tiba-tiba sembako naik. Yang naiknya kan itu kan wilayah pusat, habislah kita itu. Nah, kita berbisnis ada kelapa yang tak termanfaatkan gitu. Ada kelapa sawit dan segala macam itu, atau di wilayah sawah dan segala macam itu. Ini sudah ada bahan pokok yang tak terpakai, kita olah. Tiba-tiba lahan itu digusur oleh pemerintah. Habis sudah rencana-rencana itu. Jadi dari atas ya. Dari atas sebetulnya punya peran penting. Tapi kalau kita dikuatkan oleh pendidikan, oleh pengetahuan, kita terus distribusikan biar 3 hal. 1, masyarakat tetap tidak bosan-bosan berpartisipasi. Mengatakan, sampai John Rawls bilang begini, mengatakan menolak. Jadi masyarakat diupayakan menolak, menerima dengan pengetahuan itu. Nah, saya bukan menolak pemilu ya. Lalu yang ketiga, Publik iya. Ini yang ketiga, yang sesuai dengan hati nurani. Saya setujunya dengan yang Pak Faidi itu tentang moralitas. Jadi semua berprinsip pada moral. Ada satu negara yang mendorong, ayo kita berperang. Ini kan berperang kan, tetapi mempertahankan negara. Tetapi setiap manusia itu punya identitas dan moralitas tentang saya tidak rela membunuh. Padahal ini kan hukum kan, presiden punya hak menyatakan perang. Tetapi warga itu punya hak untuk ini, nalurinya juga. Wah ini gak enak saya yang mau membunuh gitu. Maka ada satu, saya mau dikoreksi nanti urusan hukumnya. Negara boleh menolak itu dengan prinsip hak asasi, prinsip keadilan dan segala macam. Nah, sehingga kalau ini dikuatkan, satu partisipasi yang tinggi, hak untuk menolak itu tinggi dengan berdasarkan pengetahuan dan moralitas, hak untuk mengikuti hati nurani tinggi, itu juga akhirnya sekuat apapun pemimpin itu, kalau publiknya cerdas,
hebat, ini tidak bisa kita diintervensi. Tetap poin pentingnya adalah moralitas yang tinggi dibarengi dengan pengetahuan yang memadai. Siap. Ini dari jurnalis ini gimana ini? Iya, selamat sore untuk semuanya ya. Sorry juga. Iya. Iya. Ini yang punya dunia. Ya, menarik obrolan teman-teman sore ini, dan kita bicara ya etika politik. Etika politik saya kira selama ini hanya ada dalam pikiran kita, karena realitanya memang tidak ada memang ya. Bahkan kalaupun ada itu pun minim ya. Ya, itu pun minim. Fakta kemarin di pemilu 2024 ini, ya kita bicara etika politik, akademisi bicara etika politik, pakar hukum tata negara juga bicara politik. Ya, akademisi, ya, ya pengamat politik juga demikian. Mungkin juga nanti ya tokoh agama, saya tidak akan menyebut ulama ya, tokoh agama ya akan ya bicara ya akan bicara tokoh etika politik. Tapi ya kami curiga ya, dan kami tidak yakin bahwa mereka yang bicara tentang etika politik mampu merealisasikan bagaimana benar-benar menjalankan politik secara politik yang beretika. Karena berat memang ya, berat. Satu, karena memang sistem yang sudah membentuk seperti itu. Berdasarkan potret yang selama ini kami amati, ya ada beberapa hal ya. Satu, selain memang sistem. Kedua, sebagian mereka menjadikan momen pemilu 2024 adalah momen untuk memperbaiki gizi ekonomi. Ya, gizi ekonomi. Karena momen ini banyaknya uang yang bertaburan, uang-uang yang mencari suara, dan ini sebenarnya bukan hanya menjadi pesta rakyat, tetapi juga ya lebaran untuk rakyat lah. Lebaran dalam hal bagaimana masyarakat itu memanfaatkan momen ini dengan baik, dengan cara ya mengumpulkan cuan-cuan yang bertebaran ya untuk ya ditukar dengan suara ya. Dan ini sangat-sangat di luar dugaan, di luar ya etika politik sebenarnya. Ketika money politik begitu tinggi, saya tidak berani mengatakan curang, karena untuk mengatakan curang kita harus ada bukti-bukti yang bisa untuk dibuktikan ya. Tapi kalau bicara etika politik, jauh dari etika politik ya. Melanggar. Kalau sudah media seperti ini ya, aduh, hanya memang fakta sosial kita. Iya, seperti itu. enggak, karena kalau bicara money politik kemarin ya, ini memang kalau saya pinjem bahasanya Mas Doktor Mas Will ini ya, ini seperti kentut. Jadi ada baunya ya, tapi untuk dibuktikan sulit katanya. Iya, untuk dibuktikan ya. Tapi tetap curiga kan sama Oh siapa iya, yang iya, tersebut itu? pasti iya. Siapa yang nggak boleh? Jangan medianya Jangan, juga. Iya. Ya, saya kira seperti itu ya. Siap. Terus terang saya untuk komentar itu menjadi inferior ketika senior-senior saya, ada Mas Doktor, dua dokter ini, terus wartawan ngomong, saya langsung inferior. Tapi setidaknya ketika kembali ke filsafat, moral dan etika, ini yang luput dari kajian kita. Bahwasanya dari semua apapun ini akan kembali kepada filsafat, moral dan etika, terlepas dari etika politik. Maka saya senang ketika beliau itu, Om Faidi, menyampaikan ada piagam Madinah. Yang ini adalah contoh ideal sebenarnya dalam rangka membangun demokrasi. Lalu dicontohkan lagi oleh Nabi. Ketika beliau, orang-orang Quraisy, beliau bertengkar dalam rangka meletakkan Hajar Aswad. Lalu muncul kecerdasan beliau, kebijaksanaan. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan Aristoteles, bahwasanya filsafat itu adalah kebijaksanaan. Bijaksana menyelesaikan konflik. Kalau dalam ilmu itu di pesantren muncul istilah ada ilmu yang manfaat, ada yang tidak. Artinya thamroh, buah dari keilmuan yang ada, maka nanti filsafat masuk di situ. Sehingga ini akan dianggap bijaksana ketika nilai-nilai dari keilmuan itu mampu tersampaikan dengan baik melalui moral dan etika. Maka kembali kepada kontestasi politik, yang mana tiga orang ini tadi sudah saling curiga.
tentang politik yang terjadi baru-baru ini di Indonesia itu. Makanya sebenarnya yang perlu teman-teman khususnya wartawan dan akademisi ini bergerak adalah bagaimana mengawal. Jadi kalau bahasanya Om Faidi jangan pesimis, maka ini adalah bagian dari logika langgermisme. Berbagi ilmu dan pengalaman yang harus disampaikan. Mau tidak mau, makanya kalau ditarik lebih luas lagi, beliau mengatakan tentang sejarah kebudayaan Islam. Lalu muncul lagi istilah yang perlu kita pahami, al-Islam mahjubun bil muslimin. Artinya apa? Ini Indonesia ini tertutup karena orang-orang Indonesia itu sendiri. Artinya yang dikatakan Om Faidi tentang tujuan luhur bernegara ini tidak tersampaikan dengan baik dan tidak terlaksana dengan baik karena kita orang-orang Indonesia. Berarti sekarang negara sedang tidak baik-baik saja. Nah, betul, saya sepakat itu. Fenomena ini diamini oleh pra pelaksanaan pemilu. Siapa berarti yang membuat tidak baik? Saya tidak akan, ya, kita tidak akan ngomong terhadap ya persen lah, tapi kita ngomong konteks Indonesia. Apa secara kelembagaan, apa secara elit? Saya pikir ini bukan kapasitas saya untuk mengatakan itu, tapi saya akan mengatakan bahwasanya ada indikasi tidak baik dengan munculnya fenomena-fenomena akademisi yang menolak terhadap misalnya mohon maaf dinasti politik misalnya. Ada misalnya tokoh-tokoh siapa ini? apa? Ya, Oh iya, jelas. Siapa yang membuat dinasti politik presiden? ya presiden dalam konteks Indonesia. Sudah ketemu. Yang Berarti Anda membuat minta maaf kepada presiden. Bukan saya. Ini media provokatif ini. Saya bertanya. Loh, tidak. Saya. yang membuat situasi tidak baik karena ada dinasti politik. Siapa yang membuat dinasti politik? Presiden. Betul. Nah, berarti negara sedang tidak baik Ah, karena presiden memelihara. bisa saja tidak. Ini artinya kayak gini. Ini adalah bagaimanapun juga filsafat moral dan etika ini tidak dirusak, menjadi bagian terpenting nanti dalam rangka melihat, mengamati konsentrasi pelaksanaan pemilu di Indonesia misalnya. Sehingga ketika hal-hal yang tidak beretika dan beretiket, maka ini sudah tidak baik-baik saja. Sekarang sedang tidak beretika dan beretiket. Lah, itu saya sampaikan ke pengamat. Artinya secara pribadi kita tidak akan justifikasi. Makanya kentut itu penting. Kita sudah menyampaikan ini tadi. Artinya apa ya? Tidak sakit perut. Kentut berbunyi, bau, tapi tidak tampak. Maka kayak pembuktiannya, maka sistem di sini. Sehingga mungkin ya teman-teman di sini perlu sering sharing sehingga ada edukasi terutama generasi kita. Jangan sampai generasi adik-adik kita ini sama kayak kita menjadi korban sistem yang tidak berdaya melawannya. Terima kasih. Mungkin itu nanti bisa dilanjutkan. Monggo. Oh iya ya. Jadi ini sebenarnya dari tadi fokusnya adalah gimana kerusakan sekarang tentang etika dan moral. Nah, jadi gini, kalau sumpah berbicara itu ada hal yang jelas kita ini dunia ketimuran, di mana mengedepankan etika dan moral. Tapi kalau semua melihat dari obrolan teman-teman sekalian, etika dan moral sudah tidak dipakai sekarang. Nah, dan mungkin kalau semua sekarang tidak dipakai, gimana dengan generasi-generasi selanjutnya? Mungkin bahkan seumpama tokoh ya bisa kembali lagi ini oknum tokoh agama atau guru udah mengajarkan etika yang tidak baik dan moral yang tidak baik. Gimana cara mengatasi itu? Atau enggak, orang biasanya melihat kalau dulu ada istilah tadi berbicara anggap filsafat ke Aristoteles dan lain-lain, kan filsafat timur juga ada. Nah, gimana pandangan anggap di filsafat timur, apakah udah tidak dipakai itu? Nah, sekaligus juga ketika orang itu melihat bukan apa yang diomongkan sebenarnya, tapi apa yang dicontohkan atau apa yang dilihat. Nah, ketika seorang pemimpin atau seumpama seorang tokoh agama oknum itu udah mencontohkan yang tidak baik, ngomong sampai muncrat, itu tidak akan tidak akan didengar, tapi tetap akan mencontohkan apa yang dia lihat seperti itu. Menghalalkan cara-cara yang sebenarnya tidak benar atau bahasa ekstrimnya itu kanibalisme politik itu seperti yang terjadi. Kalau menurut saya rusak Indonesia. Kalau masuk ke kantong orang Muslim, orang Islam itu sudah
secara otomatis uangnya masuk Islam. Orang yang berkentut itu tidak ada salahnya sih sebetulnya. Di banyak orang tidak ada yang salah itu. Yang salah karena etika dan kejujuran. Kejujuran, kebijaksanaan yang tak dimiliki oleh Indonesia. Etika, tidak ada kejujuran, tidak ada kebijaksanaan dari tokoh. Kalau yang tidak merasakan bahwa ini pilihan masyarakat, kalau prinsip keadilan yang dilandaskan dengan kecerdasan itu, ketika Tapi sampai saat ini para hukum, orang-orang hukum tidak berani untuk teriak. Kalaupun ada, tapi sedikit. Saya herannya di situ. Kenapa kok orang-orang yang paham soal pelanggaran seperti itu tidak berani untuk teriak? Ya, tidak berani untuk kesalahan atau kebobrokan. Ini sudah terlalu parah. Dan ketika ada orang yang benar mau berteriak, kebenaran yang dilakukan bersama-sama akan dikalahkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh penguasa. Kebenaran yang dihakimi dengan kebenaran yang lain biasanya yang muncul adalah prasangka. Prasangka itu adalah rawan dengan konflik. Nah, ini bagaimanapun di mimbar itu tetap harus kita katakan Kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran. Sama, kalau semua